Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatir Lanjutan. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Burung Darah dan Seekor Tikus. Dikisahkan sekelompokan burung darah yang berjumlah ratusan ekor atau bahkan ribuan selalu terbang melintasi sebuah daerah. Ternyata selama ini ada seorang pemburu yang setiap hari memperhatikan rute terbangnya gerombolan burung darah tersebut. Suatu hari pemburu itu memasang umpan menjerat di sebuah lokasi tempat melintasnya gerombolan burung dara tersebut. Tidak lama kemudian, gerombolan burung dara pun terbang melintasi kawasan yang sudah dipasang jerat oleh pemburu tadi. Beberapa ekor burung dara ternyata melihat umpan yang ditaburkan oleh sang pemburu, sehingga mereka berteriak, "Itu ada makanan di bawah, mari kita turun." Ternyata gerombolan burung dara itu memiliki raja yang memimpin mereka. Raja burung itu mengingatkan agar berhati-hati karena bisa saja itu jadi jebakan. Ternyata dugaan Raja burung itu tidak bisa meleset, karena setelah semua burung dara itu turun, pemburu langsung menarik jeratnya sehingga semua burung dara terjerat di jeratnya sang pemburu. Semua burung dara meronta melepaskan diri dari jerat yang mengikat mereka, namun usaha mereka sia-sia saja. Akhirnya Raja Burung mengingatkan agar kebersamaan seraya berkata, "Wahai saudara-saudaraku, bila masing-masing kita berjuang sendiri-sendiri, maka saya yakin semua kita akan celaka. Marilah kita semua bersatu, kita kumpulkan semua kekuatan yang kita miliki. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga kita terbang secara serentak sehingga jerat ini kita bisa mengangkatnya." Sesuai dengan instruksi Raja Burung, semuanya secara serempak terbang dan menghasilkan kekuatan yang sangat besar, sehingga jerat sang pemburu tercabut dan dibawa terbang oleh gerombolan burung dara. Kemudian sang pemburu ternyata mengikuti arah terbangnya gerombolan burung dara tadi, karena dia yakin nanti burung itu akan letih dan akan jatuh secara bersamaan. Raja burung dara mengetahui bahwa mereka diikuti. Kemudian memerintahkan kawan-kawannya sambil berkata, "Marilah kita terbang ke balik bukit itu, karena saya yakin bahwa pemburu itu tidak akan bisa mendakinya. Dan di balik bukit itu ada tempat teman saya seekor tikus. Marilah kita ke sana untuk meminta bantuannya melepaskan kita semua dari ikatan jerat ini." Atas saran raja mereka, semua burung dara mengikutinya sehingga sampailah mereka di balik bukit yang ditunjukkan oleh raja mereka, dan turunlah mereka di depan lubang tikus. Sahabat raja burung dara itu berseru memanggil temannya sang tikus. Tak lama kemudian keluarlah tikus sahabatnya sambil bertanya keheranan, "Apa yang terjadi sahabatku? Kenapa kakimu terjerat?" Namun Raja Burung menjelaskan peristiwa yang telah mereka alami dan berkata, "Itulah maksud kedatangan saya dan teman-teman saya, meminta bantuanmu sang tikus." Sang tikus lalu bergegas menuju kaki Raja Burung sahabatnya itu dan bermaksud melepaskan ikatan tali dari kakinya. Namun Raja Burung itu mengelak sambil berkata, "Jangan saya yang engkau tolong terlebih dahulu, tetapi lepaskanlah tali ini dari kawan-kawanku." Tikus menjadi heran dan bertanya, "Ada apa denganmu? Bukankah engkau perlu bantuan?" Raja Burung menjawab, "Betul, saya perlu bantuanmu, tapi bila saya yang engkau tolong terlebih dahulu, saya khawatir karena jumlah kami banyak. Engkau akan kehabisan tenaga sebelum engkau lepaskan dari ikatan ini. Dan mungkin engkau akan berhenti dan membiarkan mereka terjerat, karena antara engkau dan mereka tidak ada ikatan apa-apa. Engkau hanya bersahabat denganku, namun bila aku yang engkau bebaskan terakhir, walaupun engkau mengalami kelelahan dan kepayaan di saat engkau melepaskan ikatan ini, namun ketika engkau masih melihatku terjerat, engkau pasti merasakan kasihan dan akan tetap bersemangat serta tidak akan berhenti sampai semuanya bisa lepas dari ikatan ini."
Sang tikus merasa sangat kagum dengan sikap temannya sebagai raja terhadap bawahan dan rakyatnya. Baik, itu saja pesan pesan moral yang dapat saya ambil dari cerita ini. eh, Dapat diambil sebuah pelajaran bagaimana sikap seseorang memimpin dalam memberikan pengayuman kepada rakyatnya. Seseorang pemimpin hendaklah lebih mendahulukan keselamatan dan kemaslahatannya di atas keselamatan dan kepentingan dirinya. Pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakatnya. Kepemimpinan seperti itulah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah ar-rasyidin sesudahnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, bila mana umat ini ditimpa kelaparan, biarlah saya yang pertama merasakan lapar itu. Namun bila mana umat ini merasa kekayaan, kekenyangan, biarlah saya orang terakhir yang merasakan kekenyangan itu. Itulah bentuk seorang pemimpin atau imam yang selalu mengedepankan kebaikan dan kepentingan rakyatnya. Mungkin itu saja cerita singkat yang dapat saya jelaskan, dapat saya ceritakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.